saya Sri Anastasia dari Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul presentasi ilmiah dan pidato. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian presentasi ilmiah, etika dalam presentasi, pengertian pidato, metode pidato, sampai tips berbicara dalam situasi formal. Adapun definisi presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah penyampaian hasil penelitian, teori ataupun kajian secara terstruktur kepada audiens akademik maupun profesional. Tujuan utamanya itu agar informasi yang disampaikan bisa dipahami dengan jelas, dapat didiskusikan dan bahkan diuji kembali oleh orang lain. Biasanya presentasi ilmiah ini juga dilakukan menggunakan slide, seminar, webinar, ataupun konferensi. Dalam presentasi ilmiah juga, data dan referensi itu sangat penting karena menjadi bukti dari pembahasan yang disampaikan. Dalam presentasi ilmiah, ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah kejujuran intelektual. Artinya kita harus menyampaikan hasil dan data sesuai fakta, tanpa dilebih-lebihkan. Yang kedua itu keterbukaan. Kita perlu menjelaskan sumber data dan cara penelitian yang dilakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah verifikabilitas, yaitu informasi yang disampaikan harus bisa diuji atau diperiksa kembali oleh orang lain. Jadi, presentasi ilmiah itu bukan hanya berbicara di depan umum, tetapi juga menyampaikan bukti dan penjelasan yang logis. Dalam presentasi ilmiah, etika itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Pertama, kita harus mempersiapkan materi dengan baik dan membuat alur pembahasan yang jelas. Yang kedua itu kita wajib mencantumkan sumber kutipan agar terhindar dari plagiarisme. Yang ketiga itu data yang disampaikan harus transparan dan jujur. Selain itu, pada saat sesi tanya jawab, kita harus menjawab dengan sopan dan tetap berdasarkan bukti atau fakta. Etika lainnya juga itu adalah menghargai waktu presentasi dan menghormati audiens maupun pembicara lain. Penggunaan multimedia itu juga dapat membantu presentasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya itu seperti grafik, tabel, gambar, video singkat, dan animasi sederhana. Namun, desain slide itu juga harus diperhatikan. Gunakan tulisan yang mudah dibaca, warna yang jelas, dan jangan terlalu penuh dengan teks. Multimedia itu juga sebaiknya digunakan untuk memperjelas isi materi, bukan hanya untuk hiasan saja. Sekarang kita masuk di pidato. Pengertian pidato sendiri itu adalah penyampaian pesan secara lisan kepada banyak orang dengan tujuan tertentu. Pidato juga bisa digunakan untuk memberikan informasi, mempengaruhi pendengar, memberikan motivasi, ataupun menghibur. Dalam pidato juga, kemampuan berbicara itu sangat penting karena cara penyampaian dapat mempengaruhi perhatian dan respon audiens. Terdapat beberapa metode pidato. Yang pertama itu adalah metode manuskrip, yaitu membaca teks secara lengkap, biasanya digunakan dalam acara resmi. Yang kedua itu adalah metode ekstensi, atau menggunakan catatan poin-poin sehingga pembicara lebih fleksibel. Yang ketiga itu impromptu, yaitu pidato spontan tanpa persiapan yang panjang. Dan yang terakhir itu adalah metode demonstratif, yaitu pidato yang menggunakan alat bantu atau praktik langsung. Setiap metode itu juga memiliki kelebihan dan digunakan sesuai situasi. Pidato yang baik itu juga memiliki 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah pembukaan. Pada bagian ini, pembicara menarik perhatian audiens dan memperkenalkan topik. Yang kedua itu isi pidato. Bagian ini berisi poin-poin utama yang didukung contoh atau data. Dan yang terakhir itu adalah penutup, yaitu rangkuman isi pidato serta pesan akhir kepada audiens. Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami juga sangat penting agar pesan tersampaikan dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berpidato dalam situasi formal. Yang pertama itu lakukan persiapan yang matang dan latihan sebelum tampil. Yang kedua itu gunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga itu perhatikan cara penyampaian seperti intonasi suara, kontak mata, dan gestur tubuh. Selain itu juga, manajemen waktu juga sangat penting agar pidato tidak terlalu panjang ataupun singkat. Penampilan dan sikap profesional juga dapat meningkatkan kepercayaan audiens kepada pembicara. Sebagai kesimpulan, presentasi ilmiah dan pidato itu sama-sama merupakan bentuk komunikasi yang penting. Presentasi ilmiah lebih menekankan pada data dan bukti, sedangkan pidato itu lebih fokus pada cara mempengaruhi dan menginspirasi audiens. Dengan menguasai keduanya, seseorang dapat menyampaikan ide secara lebih jelas, menarik, dan meyakinkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kata-kata yang tidak dipahami juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.